Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV. Kita akan pantau bagaimana situasi dan juga kebutuhan para pengungsi yang terdampak pasca gempa magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur. Untuk mengetahui bagaimana situasi dan juga kebutuhan para pengungsi, sudah bergabung dengan Kompas TV, Breaking News Kompas TV ada Enos Ndapareda, Humanitarian Manager Plan Indonesia. Selamat siang Mas. Selamat siang. Terima kasih Selamat sudah siang. bergabung dengan Breaking News Kompas TV. Sampai dengan saat ini data ini masih terpisah-pisah begitu ya Mas ya, baik yang di wilayah Sika, kemudian di Nagekeo. Tapi kalau dari pantauan Plan Indonesia sendiri, sebetulnya sampai dengan siang hari ini situasinya seperti apa data yang berhasil dikumpulkan? Oke, Kak, terima kasih Mbak. Memang kalau kita dari data yang kita punya, saat ini Plan Indonesia itu telah mengirimkan atau telah menurunkan tim ke 3 wilayah utama, yang ada di kantor di sekitaran di kantornya Plan. Misal sekarang tim kita ada di Manggarai, ada di Nagekeo, dan juga ada di Lembata, yang kemudian besok akan bergeser ke Kabupaten Sika dan akan melakukan kaji cepat kebutuhan di Bajawa dan juga Manggarai Timur. Berdasarkan data yang kita punya, memang data soal kerusakan dan dampak ini akan naik terus. Sejauh ini kalau data yang kita dapat dari pemerintah itu ada sekitar 13 orang meninggal dunia di beberapa wilayah yang keseluruhan Flores, dan juga kerusakan-kerusakan infrastruktur. Kita akan fokus untuk melihat bagaimana sih dampaknya terhadap anak-anak. Nah, kondisi ini akan berubah terus, Mbak. Kita belum dapat data yang cukup banyak berapa sih kerusakan rumah, berapa banyak orang yang mengungsi. Tapi kalau melihat dampak yang ada saat ini, kemungkinan akan cukup banyak anak-anak atau orang-orang yang mengungsi, baik terpadu di satu tempat maupun mengungsi di rumah masing-masing. Gitu, Mbak. Kalau terakhir tadi kami berdialog begitu dengan Wakil Bupati Sika menyampaikan masih ada gempa susulan. Dari pantauan Anda sendiri dan juga laporan tentu saja dari relawan Plan Indonesia, di 3 titik tadi ya, ada di Manggarai, Nagekeo dan juga Lembata, situasinya sebetulnya saat ini memasuki pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di sana situasinya seperti apa, Mas? Sampai sekarang memang terjadi gempa susulan yang terus-menerus, jadi belum berhenti. Memang kalau saya mendapatkan informasi, bahkan sebelum kita live ini, 30 menit sebelumnya itu ada lagi gempa susulan yang terjadi. Sehingga masyarakat-masyarakat kita, terutama yang di 3 wilayah itu memang masih ada di luar rumah, dan belum masuk kembali ke rumah mereka masing-masing gitu, karena masih ada potensi gempa-gempa susulan yang terjadi dan juga masih dalam kondisi ketakutan gempa besar tadi pagi dan tiba-tiba disusul dengan gempa besar yang banyak. Nah, kemudian dari sisi infrastruktur memang saat ini teman-teman di Nagekeo dan di Manggarai itu terkendala dalam komunikasi gitu, karena jaringan internet terutama termasuk jaringan Telkomsel, jaringan telepon itu cukup sulit, sehingga mereka tidak dapat memberikan informasi yang live atau up to date secara cepat. Karena ini sekarang kita lagi fokus untuk memobilisasi Starlink untuk bisa berkomunikasi secara cepat, Mbak. Jadi memang banyak masyarakat kita yang itu masih berada di luar rumah karena kondisinya adalah gempa-gempa susulan itu masih terjadi hingga siang hari ini. Dari 3 lokasi tadi, Manggarai, Nagekeo dan juga Lembata, apakah ini ada kendala akses untuk kemudian memberikan bantuan ataupun juga mengirimkan relawan? Kalau akses jalan, misalkan memang kita baru dapat informasi ada jalan yang terputus menuju ke Kabupaten Ende dan juga menuju ke Manggarai dan Nagekeo. Itu informasi yang kita dapat, Mbak. Jadi akses jalan terputus, sehingga kita itu lagi memikirkan bagaimana
mobilisasi bantuan dari luar masuk ke wilayah-wilayah yang terdampak itu. Untungnya kalau dari Plan Indonesia memang sudah ada gudang-gudang yang ada di tiga wilayah ini kecuali Manggarai ya. Dua wilayah ini kita punya gudang-gudang yang menyimpan kebutuhan-kebutuhan pada saat situasi darurat, sehingga itulah yang kita akan gunakan untuk setidaknya memberikan bantuan di 72 jam pertama ini, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan anak-anak perempuan gitu, karena memang biasanya kebutuhan-kebutuhan mereka itu sangat sulit diperoleh pada saat itu, gitu Mbak. Selain kebutuhan ibu dan anak, kemudian juga pengungsi perempuan, apalagi yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi? Ada beberapa hal. Satu, pertama tenda dan selimut dan juga tikar, Mbak, alas tidur gitu. Kalau tenda, misalkan tenda-tenda besar yang bisa digunakan untuk pengungsi itu juga menjadi penting dan menjadi kebutuhan nomor satu sekarang. Yang kedua, selimut dan juga tikar atau alas untuk tidur itu juga menjadi kebutuhan yang sekarang menjadi top priority-nya. Kemudian ada lampu emergensi dan juga generator, karena beberapa wilayah, terutama tadi kami mendapat informasi dari tim kami di sana, itu di wilayah Nagekeo sebagian wilayah itu sudah listriknya itu sudah mulai mati, sudah mulai padam, sehingga butuhkan generator, kemudian obat-obatan dan juga makanan siap saji. Kira-kira itu kebutuhan-kebutuhan yang saat ini menjadi urgen dan data yang kita dapat per siang hari ini, Mbak. Mhm. Terkait dengan bantuan tenaga medis, kemudian juga obat-obatan begitu, apakah sampai dengan saat ini jumlahnya masih mencukupi atau sebetulnya ada keperluan untuk kemudian menambah jumlah tenaga medis di beberapa lokasi tadi, Pak? Betul, Mbak. Kalau dari data yang kita punya itu memang ada 7 kebutuhan utama. Tadi yang sudah saya sampaikan, tenda, selimut, terpal, dan seterusnya, lampu, generator, makanan siap saji, termasuk obat-obatan dan juga kebutuhan tenaga medis gitu. Hanya memang kita belum tahu apakah kemudian mencukupi sampai dengan respon yang panjang. Kalau kita lihat sejauh ini memang masih dilakukan identifikasi dari sisi dampaknya dan jumlahnya, sehingga kita bisa tahu sejauh mana gapnya yang perlu dipenuhi dari wilayah-wilayah terdekat, gitu Mbak. Oke, terkait dengan air bersih ataupun juga saluran dari PDAM di lokasi itu masih beroperasi secara normal atau ada lokasi-lokasi yang justru kesulitan air bersih, Mas? Nah, kalau di tiga wilayah yang tadi saya bilang, salah satu kebutuhannya adalah air minum dan air bersih juga menjadi salah satu kebutuhan yang jadi prioritas dari masyarakat terdampak saat ini gitu. Memang kita belum dapat informasi apakah PDAM masih berfungsi dengan sempurna atau tidak, apakah ada jaringan perpipaan yang rusak atau tidak, itu akan kita identifikasi dalam waktu 72 jam ke depan. Tapi setidaknya kalau bicara soal kebutuhan air bersih, kebutuhan air minum, kebutuhan-kebutuhan dasar dalam konteks untuk air, itu menjadi salah satu prioritas saat ini. Selain tadi tenda dan kebutuhan-kebutuhan itu, karena bisa jadi kemudian instalasi-instalasi air yang sudah ada itu rusak gitu atau tidak dapat digunakan lagi, atau orang memang kebutuhan cepatnya itu adalah air minum, Mbak, gitu. Mhm. Saya mau mengonfirmasi tadi disampaikan bahwa jumlah pengungsi ini kemungkinan masih bisa bertambah begitu. Tapi kalau bicara soal korban meninggal dunia, apakah masih ada kemungkinan bertambah juga atau sudah ada informasi di sana semua sudah berhasil dievakuasi selain 13 korban yang kemudian dinyatakan meninggal dunia? Ini data memang masih sangat fluid ya, Mbak, masih sangat akan sangat cepat berubah, karena tadi informasi yang kita peroleh pada saat meeting gabungan bersama dengan lembaga non pemerintah yang ada di NTT, itu datanya akan berubah dengan sangat cepat dan kondisi pengungsi kemungkinan akan bertambah. Jadi ini bukan data final yang ada,
berapa orang jumlahnya, rumah rusak berapa, karena masih dilakukan pendataan. Tapi biasanya nanti jam 16 atau jam 4 sore itu akan ada update harian untuk menyampaikan informasi terkini sejauh mana dampak itu, sejauh mana dampak gempa dirasakan di wilayah-wilayah yang ada. Sehingga kalau kami melihat, termasuk dengan informasi yang ada dari tim yang sudah ada di lapangan, itu memang akan kemungkinan akan bertambah jumlahnya gitu, akan bertambah jumlahnya dan akan bertambah wilayah yang terdampaknya, baik itu di tingkat kabupaten maupun tingkat desa. Total ada berapa relawan yang sudah dikerahkan ke lokasi, Mas? Kalau sekarang ini untuk yang 3 wilayah ini, Manggarai, Nagekeo, dan juga Lembata, itu kita menurunkan ada 10 orang yang sudah ada di lokasi yang di 3 wilayah itu. Kita akan turunkan lagi 10 orang, totalnya sekitar 20 orang yang ada di 5 wilayah di 5 kabupaten itu, kabupaten terdampak. Di antaranya Sika juga akan ada, karena Sika juga kalau kita lihat dari hasil press release itu terdampak dengan cukup parah juga. Kemudian ada Manggarai dan Manggarai Timur dan Bejawa. Karena Nagekeo berdekatan dengan Bejawa, sehingga kemungkinan Bejawa juga memiliki atau Bejawa juga terdampak dengan yang sama dengan Nagekeo. Jadi total sekitar 20 relawan kita yang akan kita kirimkan ke sana. Baik, terkait dengan pasok BBM, apakah di sana kondisinya masih tercukupi atau juga ada laporan terkait dengan ini? Kalau dari sisi kecukupan memang kita belum dapat informasi apakah cukup atau tidak. Tapi dari informasi yang kita dapat di lapangan memang kondisinya adalah harga BBM terutama yang eceran yang dijual di pinggir-pinggir jalan itu sudah mulai naik atau dinaikkan oleh penjual-penjualnya dengan harga yang cukup tinggi gitu. Tapi dari sisi ketersediaan itu kita belum dapat informasi apakah masih cukup atau tidak gitu. Kita baru dapat informasi ternyata orang sudah mulai cukup panik sehingga angka-angka atau harga bahan bakar itu mulai dinaikkan. Karena memang Plan Indonesia ini sudah berkantor bahkan juga punya gudang darurat begitu ya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sebetulnya situasi seperti ini memang sempat terjadi sebelumnya gempa-gempa kecil atau ini memang terjadi begitu saja sehingga masyarakat juga mengalami kepanikan, Mas? Sebetulnya ini bukan yang pertama, tapi ini sudah kejadian yang gempa ini kan menjadi kejadian yang terus-menerus, meskipun dengan skala yang tidak besar, skala yang jauh lebih kecil dari kondisi yang sekarang gitu, atau kondisi beberapa kali kemudian juga terjadi gempa di wilayah-wilayah tersebut, Mbak. Jadi ini bukan yang pertama, tapi ya itu kegiatan-kegiatan terkait dengan kesiapsiagaan itu memang perlu kita galakan lagi sehingga pada saat kejadian sekarang itu tidak menimbulkan kepanikan yang cukup besar dari masyarakat kita yang ada. Memang kalau di Plan Indonesia sendiri ada kegiatan-kegiatan terkait dengan kesiapsiagaan untuk masyarakat sehingga masyarakat tahu kalau dalam kondisi sekarang itu apa yang harus dilakukan gitu. Biasanya kepanikan timbul pada saat kita tidak tahu atau kita tidak terpikirkan sebetulnya mau ngapain gitu. Sehingga itu memang menjadi penting untuk mendorong kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan yang perlu dilakukan di masyarakat dan memahami informasi. Memang kita tadi juga mendapatkan informasi dari teman-teman di lapangan, ada yang timbul hoax terkait dengan akan ada tsunami di jam sekian, padahalnya BMKG sudah menyampaikan informasi peringatan dini bahwa siaga tsunami sudah berakhir. Nah, ini informasi-informasi yang memang perlu kita sampaikan ke masyarakat bahwa kita perlu mempercayai satu sumber informasi yang benar, di mana BMKG akan terus memberikan informasi-informasi yang benar, sehingga masyarakat kita diarahkan untuk mengecek
ke BMKG apabila ada informasi-informasi yang sekiranya tidak benar. Karena ini kita informasinya sangat cepat, sudah itu informasinya juga cukup banyak gitu, dan semua orang sharing tanpa mengecek kembali. Nah, itu potensi-potensi hoax atau berita-berita bohong itu akan sangat tinggi. Bahkan sudah ada yang bilang akan ada tsunami besar di sini jam sekian. Saya kira itu informasi-informasi yang tidak cukup benar. Makanya masyarakat perlu kita arahkan, cek di BMKG, cek sumber-sumber informasi yang benar, dan juga pemerintah kita harapkan memberikan informasi yang cepat, memberikan informasi yang akurat melalui media-media sosial, sehingga sehingga masyarakat kita dapat mendapatkan informasi yang akurat dan pasti gitu, Mbak. Ini gempa susulan masih terus terjadi, bahkan tadi disampaikan memang tidak sebesar begitu apa yang terjadi pagi tadi, tapi masih terus cukup terasa begitu oleh masyarakat. Jadi apa yang kemudian bisa dilakukan masyarakat agar tidak panik begitu, tapi tetap dalam kondisi yang aman, Mas? Yang pertama memang masyarakat kita imbau supaya tetap tenang gitu, karena kan kita sudah hadapi ini terus menerus gitu, masyarakat tetap tenang kondisinya, dan juga sedapat mungkin kalau misalkan tidak ada di dalam rumah, masyarakat bisa standby dulu di luar rumah sambil memperhatikan informasi-informasi peringatan dini yang diberikan resmi oleh BMKG atau oleh otoritas setempat. Karena sekarang kita informasi-informasi yang diberikan oleh BMKG sudah cukup cepat, sehingga itu bisa dijadikan acuan gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu yang ada di wilayah di pesisir misalkan dan mendapatkan informasi peringatan dini akan ada tsunami katakanlah, maka itu perlu secara perlahan-lahan melakukan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi gitu. Nah, teman-teman juga Bapak Ibu sekalian, kita infokan mulai sudah di-pack memang barang-barang penting gitu. Kalau misalkan ada air minum atau surat-surat berharga, surat-surat penting di packing, itu punya tas siaga yang bisa dibawa kapan saja. Kalau misalkan ada gempa susulan yang lebih besar, mudah-mudahan tidak ada, kita sudah siap dengan barang-barang yang penting yang bisa kita bawa ke tempat pengungsian gitu. Mbak, jadi kita perlu siapkan mulai dari surat-surat penting, kalau masih ada makanan yang masih bisa dibawa silahkan disimpan baik-baik gitu, karena kita tidak tahu apakah misalkan ini mempengaruhi sirkulasi logistik, sehingga kita sudah punya persediaan setidaknya 1-2 hari ke depan. Kalaupun misalkan 1-2 hari ke depan itu akses masih aman, tidak masalah, kita sudah punya persediaan yang ada gitu. Selain surat penting, bisa juga pakaian, bisa juga siapkan memang obat-obatan secara personal, karena kita tidak tahu kapan bantuan itu akan datang, termasuk dengan makanan yang secukupnya, makanan ringan saja, sehingga teman-teman tidak lama menunggu bantuan, termasuk dengan pembalut untuk adik-adik kita atau remaja-remaja perempuan, atau untuk yang kebutuhan menstruasi, sehingga itu bisa dipakai untuk sementara kalau misalkan kejadian bencana itu merusak sistem transportasi yang akhirnya barang-barang jadi langka gitu, Mbak. Oke, jadi ada sejumlah barang yang sangat dibutuhkan begitu ya oleh para pengungsi, mulai dari tenda, selimut, tikar, kemudian juga lampu emergensi dan generator serta makanan cepat saji. Kita harapkan bantuan-bantuan bisa segera sampai ke masyarakat yang saat ini masih mengungsi, kemudian situasi juga membaik. Terima kasih sudah bergabung bersama Breaking News Kompas TV. Kami harap situasinya membaik di sana. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda.